Meskipun sarangnya kecil, ternyata penghuninya tuh banyak banget, ramai banget ya Pak ya. Kepiting yang udah kita dapetin mau kita olah jadi asam manis kuah pedas. Ini medan yang gak rata tuh makin seru. Ya, sampai sini. Segara Anakan, laguna raksasa yang terletak di pantai selatan Jawa ini menyimpan banyak potensinya. Terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Nusa Kambangan Cilacap, di Segara Anakan menghampar hutan bakau yang sangat luas. Bertualang ke Segara Anakan, saya udah bersama Pak Sum mau berburu pelus sejenis sidat berukuran monster. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi yang masih asri ini menjadi habitat pelus. Alat pancingnya tuh pakai kerawe. Jadi ini tuh mirip kayak ngerawe ikan bogo. Sama kayak gini ya Pak. Cuman bedanya talinya ini lebih gede karena tarikannya tuh kuat. Nah ini kerawe yang udah dipasang dari tadi pagi waktu airnya surut. Sekarang kita ambil, mudah-mudahan kita dapet yang monsternya. Patah ya? Oh, kalau kecepatan kenapa Pak dia? Bisa lepas? Itu tenaganya dihabiskan. Lepas Pak, lepas. Kerawe pertama belum beruntung. Meskipun saya sudah merasakan tarikan, namun lepas. Saya mencoba untuk menarik kerawe yang kedua. Ada Pak? Ada. Ayo. Dapat. Tinggal ditarik, iya. Udah bisa? Oh ini, wih, kuat banget loh Pak tarikannya. Aduh, merinding Pak, aduh. Ini bukan mirip belut tapi lebih mirip sama ular. Pelus pertama saya dapatkan, tarikannya sangat kuat. Baru kali ini saya merasakan tarikan yang kuat saat mancing. Dipegang bawahnya nggak apa-apa, Pak? Aduh, badannya berlendir. Banyak narik ke tambang. Iya. Terdapat dua jenis pelus di Segara Anakan, yakni pelus pucuk dan pelus sipah. Secara bentuk hampir sama, namun pelus pucuk lebih kuat tarikannya. Sementara kalau pelus sipah memiliki gigi-gigi yang lebih runcing sehingga berbahaya bila menggigit. Dapat nih Pak. Pegang. Iya nih. Talinya pegang. Aduh. Iya. Wah! Wah! Monster. Wow. Kalau yang ini jenisnya pelus sipah. Aduh. Oh. Kalau yang ini giginya lebih tajam ya Pak ya. Tarikannya jauh lebih kuat yang pelus pucuk, tapi kalau pelus sipah ini lebih berbahaya karena giginya. Tuh. Aduh. Emang dia kalau naik langsung ngelirik gini ya Pak ya? Habitat pelus masih sangat terjaga. Warga memanfaatkannya seperlunya, tidak setiap saat dipancing, sehingga sering ditemukan pelus monster. Ini menurut saya pelus ini udah besar banget, udah monster banget. Tapi jangan salah, Pak Sum ini pernah dapet yang 10 kilo ya Pak? Pernah. Kalau ini tubuhnya tuh lebih lunak daripada pelus pucuk. Karena pelus pucuk itu kan dia untuk membuat sarang ya. Tapi kalau pelus yang sipah ini dia nggak pernah bikin sarang. Dia cuma numpang di sarangnya lubang lain ya.
besar ini, Pak. Wuh! Wow. Ini pelus monster yang pernah saya lihat nih, yang paling besar tuh ini nih. Wow. Kalau ini tadi nggak perlu perjuangan narik karena dia udah keluar dari sarangnya. Kalau yang ini sama badan saya lebih tinggi pelusnya. Wuh. Wah. Aduh, dia udah melilit di dalam ternyata ya, Pak ya. Iya. Tapi walaupun dia melilit gini tetap tenaganya kuat loh. Tuh mau nyerang terus, Pak. Pelus masih mudah didapatkan di segara anakan. Dari 10 keraw yang dipasang Pak Kus, setengahnya mendapatkan hasil. Ini Pak, mana Pak hasilnya Pak? Wah, petualangan yang paling memuaskan itu ketika dapat hasil yang memuaskan juga. Dan ini pertama kalinya saya mau nyoba kuliner daging pelus. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Jawa memiliki banyak olahan yang sangat khas, dan olahan-olahan ini bisa diaplikasikan dengan berbagai bahan, termasuk pelus yang baru kita dapatkan ini. Pelus yang udah kita dapetin mau kita olah jadi semur pelus pedes. Suka pedes kan, Bu? Iya. Suka pedes. Pokoknya saya jatah bikin bumbu, Ibu yang nusukin, nanti Bapak yang bakar. Ayo Bu, taruh Bu. Membakar pelus tidak diperlukan waktu yang lama. Cukup 10 menit pelus sudah matang. Udah matang nih ya, Bu? Ya udah. Nih, kalau udah keluarin minyak kayak gini, itu artinya udah matang. Tinggal mangan. Belum makan. Bikin bumbunya dulu. Tinggal dimasak. Kita tumis bumbunya dulu. Sebelum menikmati pelus bakarnya, kita tumis bumbunya terlebih dahulu. Jadi tumis bumbunya tuh nggak sampai matang, jadi setengah matang, terus pelusnya dimasukin supaya bumbunya tuh ngeresap ke dagingnya. Iya, langsung. Jas banget lah ya. Karena pelus sudah matang, jadi menumisnya cukup sebentar. Setelah menambahkan sedikit kecap, semur pelus siap disantap. Aromanya enak banget ya, Bu ya. Lah. Udah mateng nih. Makan Sekarang apa? waktunya kita makan-makan. Ayo, Pak. Enak, Pak. Oh iya, jelas. Daging pelus hampir sama dengan daging sidat dan belut. Perbedaannya, duri-duri pelus lebih banyak, sehingga memakannya harus teliti dan hati-hati. Ternyata bener. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke daging-dagingnya. Rasanya tuh pedas, manis, asin. Tapi perpaduan yang pas ini. Enak, Pak. Enak kan. Daging pelus selain memiliki kandungan gizi yang banyak dan mampu menurunkan lemak jahat pada tubuh, dengan mengkonsumsinya juga bisa menambah kecerdasan kita, sehingga sangat baik dikonsumsi bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Petualang ke Muara II nggak cuma pengalaman cari pelus aja yang saya dapetin, tapi saya juga belajar masak. Dan hasil masakannya enak ya, Bu ya. Dan itu rasanya puas banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi yang beragam, serta kreativitas masyarakatnya dalam memanfaatkan alam, membuat Jawa Tengah selalu menarik untuk menjadi destinasi petualangan. Oh, yang ini. Soalnya biasanya setahu saya kalau kita mau ke Sarang itu biasanya pakainya asap-asap gitu kan. Iya. Kalau ini bapaknya punya cara lain ya, Pak. Pakainya daun kemukus. Daun kemukus. Oke, udah aman ya, Pak? Udah. Udah aman. Sekarang waktunya kita berburu larva lebah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Jadi yang mau kita ambil itu bukan madunya, padahal ini lebah madu ya, tapi sekarang karena masih musim kemarau, jadi belum ada madunya, kita cari larvanya. Lebah membuat sarang berbentuk heksagonal dari semacam kelenjar penghasil lilin yang dibuat secara vertikal. Mereka juga nggak kaget ya. Ini beruntung banget karena sarangnya itu benar-benar cuma ada di bawah pohon nangka. Padahal biasanya nih sarangnya itu adanya di pohon yang udah tumbang. Tapi ini pohonnya masih hidup ya Pak ya? Iya. Tapi dia nggak pengaruh sama pohonnya kan Pak? Nggak pengaruh. Oh gitu. Lebah merupakan salah satu serangga yang sangat penting bagi ekosistem setempat. Sebagian besar lebah memburu hewan yang merusak tanaman untuk makanan larvanya, sehingga penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Weh, mantep nih Pak. Dulu nih. Wow, ada nih dapat larvanya. Tapi bener Pak, nggak ada madunya ya? Iya. Nggak apa-apa ini. Meskipun sarangnya kecil, ternyata penghuninya tuh banyak banget, ramai banget ya Pak ya? Iya. Oh, menegangkan di sini. Si Bapak nih dari tadi megang pakai tangan kosong, emang nggak disengat Pak? Enggak, asal nggak bikin gerakan mendadak, nggak apa-apa. Saya mau nyobain Pak. Oh iya. Kenalan nih sama lebahnya. Geli banget Pak, merinding. Tapi, wow, keren banget sini Pak. Oke, udah ya Pak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, Pak. Petualangan saya lanjutkan ke daerah Jabung, Magetan, Jawa Timur. Lebah ini dikenal sebagai serangga yang pekerja keras dan juga hidup berkelompok. Setiap kelompok ini pasti ada ratunya dan sekarang kita sedang cari ratunya. Sambil cari ratunya kita persiapin untuk bikin kandang barunya. Diikat-ikat kayak gini ya Pak ya. Proses pemindahan calon ratu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Pasalnya, ratu maupun calon ratu pasti tersembunyi di antara ribuan anggota koloninya. Lebah jenis Apis mellifera ini merupakan jenis lebah yang umum dibudidayakan untuk diambil madunya. Dibandingkan dengan jenis Apis dorsata dan Apis cerana, lebah madu satu ini juga tidak begitu agresif, namun tetap galak jika sarangnya diganggu. Ini pekerja. Jadi calon ratu ini ratu yang masih muda. Ya, ini. Emang dari segi ukuran badannya sama warnanya pun beda sama beda ya. koloninya ya Pak tuh. Ini biar aman ya Pak. Nih jadi dikasih wadah, bahannya itu kawat supaya waktu pemindahan calon ratunya ini tuh pertama nggak kabur. Terus kedua juga nggak terluka. Bukan hanya dengan memindahkan calon ratu baru saja untuk menambah hasil madu, lebah-lebah juga harus diangon untuk dipindahkan lokasi ke dekat lokasi yang banyak bunganya. Ini ya Pak ya. Nih, yang kata Bapak paling enak kalau dibikin botok karena banyak larvanya tuh di dalam tuh. Nunggu apa lagi ya Pak? Kita masak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sembari menunggu lebah-lebahnya tenang sebelum dipindahkan, tentu saja larva yang sudah didapat tidak bisa menunggu lama untuk diolah. Boto merupakan salah satu olahan khas tanah Jawa yang ciri utamanya dibungkus daun pisang dan ada parutan kelapanya. Jadi olahan yang pas untuk bisa menikmati larva lebah madu kali ini. Udah ya Bu? Ya. Terus tinggal dikukus. Oke, yuk. Warna daunnya udah berubah, aromanya juga. Aroma daun pisang tuh khas banget ya. Bikin perutnya keroncongan.
setelah dibuka aroma cabenya tuh berasa banget. Emang pedes ini kayaknya ya. Dari hasil penelitian, mengkonsumsi larva lebah tak kalah sehatnya dibandingkan dengan mengkonsumsi madunya. Di dalamnya ada antioksidan, antivirus, serta bisa meningkatkan sistem imun dalam tubuh kita. Cocok sekali dikonsumsi saat tubuh sudah mulai kehabisan energi. Meskipun rasanya enak, tapi kita makannya secukupnya aja karena kalau kebanyakan nanti bisa gatal-gatal, badannya bisa panas dingin karena ini mengandung protein yang tinggi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perut sudah kenyang, lebah-lebah juga sudah tenang. Waktunya pindahan sarang lebah. Meski budidaya lebah madu di Jabung ini masih dilakukan secara konvensional, namun hasilnya cukup memberi nilai tambah bagi pemiliknya. Supaya produktivitas madunya meningkat, terus jumlah koloninya juga semakin banyak, kita mau pindahkan ke lokasi yang banyak ketersediaan pakannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi baru kali ini cukup strategis. Di sekelilingnya banyak ditumbuhi pohon sengon yang sedang berbunga, dekat dengan hutan pinus, serta kebun warga yang banyak ditanami pohon buah. Taruh sini ya, Mas. Lebah itu bisa mencari makan, jaraknya tuh 5-6 km. Nah, di sini lokasinya tuh tepat banget karena jaraknya itu nggak begitu jauh. Kalau jaraknya nggak begitu jauh, lebah-lebah ini bisa menghasilkan madu yang lebih banyak. Pas di sini ya, Mas. Nih, saya udah bawa umpan dan juga udah bawa wadong satu perahu. Kita mau cari kepiting. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepiting merupakan salah satu hewan yang banyak diburu. Selain enak, juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nih, kita udah sampai di lokasinya, tapi sebelum wadongnya diturunin, kita harus pasang umpan dulu. Umpannya pakai ini nih, ikan caung. Ini ikan caung yang udah dikeringin pakai garam. Ini kenapa sih, Pak, dikeringin? Ya kalau nggak dikeringin kan bau, dimakan penyawak. Oh, penyawak juga suka ini? Suka. Biawak ternyata juga suka. Wadong adalah alat tangkap sejenis bubu yang terbuat dari bambu sehingga ramah lingkungan. Dalam sehari sekitar 20 wadong dipasang. Nih, kita pasang wadongnya tuh di sini, tempatnya yang rimbun karena kepiting suka tempat yang rimbun, yang ada akar-akarnya gini, terus ada daun-daunnya. Bener ya di sini? Iya, bener. Oke. Terus harus ditutup pakai ini ya, Pak? Ditutup. Ini kenapa? Umpannya biar nggak kelihatan, kan muter-muter terus kepitingnya. Oh. Nggak masuk-masuk. Nggak masuk-masuk. Jadi Iya. kalau kayak gini Kalau kayak gini langsung masuk. langsung masuk ya. Saat air pasang seperti inilah kepiting mencari makan. Kepiting akan keluar dari sarangnya. Wadong seperti ini adalah alat tangkap yang bersifat pasif. Wadong akan ditinggal setelah dipasang dan akan diambil keesokan harinya. Air sudah mulai surut dan saatnya saya dan Pak Narko memeriksa wadong yang dipasang sehari sebelumnya. Dapat nggak, Pak, ini, Pak? Mana? Oh, iya. Udah masuk perangkap kamu. Wih, ada 2 ya, Pak? Iya, ada 2. Oh, biasanya bisa masuk 2 gitu, Pak. Paling banyak berapa? Iya, kadang ada 6, 7. 6 masuk semua, Pak? Iya. Oke. Ini jenis kelaminnya jantan karena capitnya yang satu besar, yang satu kecil, terus ininya tuh lebih panjang nih. Motifnya yang di bawah perutnya ya, Pak ya? Nih, panjang. Ada yang betina nggak sih, Pak? Yang Apa satunya? ini? Oh, satunya betina. Pas banget. Nah, kalau yang ini betina tuh, motifnya aja beda. Motif di bawah perutnya tuh beda tuh. Kalau yang jantan lebih panjang, kalau betina lebih lebar. Capitnya juga beda. Nah, kalau yang jantan capitnya besar, yang betina kecil. Wadong berikutnya kita ambil dan kembali mendapatkan hasil. Oh iya, ini gede banget loh, Pak.
Yang ini gede loh Pak. Ada isinya juga itu? Ada ini. Ada Emang ya kalau lagi beruntung wadongnya tuh bisa isi semua. Kita tadi bahkan dapat ada satu wadong ini isinya 2. Ini satu tapi gede tuh. Capitnya tuh dia berusaha mau nyerang terus tuh. Ini beda jenis ya Pak ya? Beda ini beda. Yang ini apa Pak jenisnya? Merah. Oh, kepiting merah. Kalau yang ini? Merah, ini kepiting hijau. Kepiting Jerujuk, hijau, iya. jerujuk. Oh, jadi kalau orang sini sebutnya kepiting Namanya jerujuk. jerujuk. Bedanya nih, Ya, di ada kakinya tuh ada total-totalnya. total-totalnya. Kalau yang Kalau ini merah kan nggak ada hitam semua. hitam semua No. tapi capitnya warnanya merah. merah. Tuh. Enak yang mana Pak? Ya sama lah. Enak kepitingnya semua, sama. ya. Cuman kadang-kadang kan dagingnya kan kenyal yang ini. Segara anakan masih menyimpan banyak keanekaragaman hayatinya dan bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari warga sekitar. Namun dalam memanfaatkannya tentulah harus bijak, sehingga tidak musnah dan bisa selalu diambil manfaatnya. Oh iya, ada ya Pak ya. Emang kepiting di sini masih banyak banget. Ya Pak, sini Pak, dikeluarin Pak. Capitnya. Aduh. Dua-dua kakinya. Dua-dua gini ya Pak? Bener gini kan? Iya, satu lagi nih. Oh, ini juga? Iya, satu lagi. Satu lagi gini? Ya, kayak Aduh, gitu. aduh, Yang aduh. sebelah sana satu lagi. Ya, 3 nggak apa-apa. Gini ya? Iya. Ini cara megangnya harus bener. Kalau nggak bener, Digigit. habislah tangan saya ntar dicapit. Ya, yuk Pak. Oke, emang rezeki ya. Seharian berburu kepiting, saatnya saya dan Pak Narko menikmati hewan buruan yang sudah kita dapatkan. Bagus banget ini ya Pak. Kepiting yang udah kita dapetin mau kita olah jadi asam manis kuah pedas. Apalagi masaknya di atas perahu nih, enak banget ya Pak, asik ya. Saya mempersiapkan bumbunya terlebih dahulu, sementara Pak Narko membuat tungku dan apinya. Bumbu yang diperlukan untuk membuat kepiting asam manis kuah pedas adalah bawang merah, bawang putih, kunyit, sereh, dan tak lupa cabai. Biasanya habis dapat kepiting ini langsung dimasak di sini ya Pak ya. Asik banget nih jadi Pak Narko. Habis dapat kepiting langsung dimasak di atas perahu. Tungkunya pakai lumpur ya Pak. Sebelum ditumis, bumbu-bumbu dihaluskan terlebih dahulu. Udah panas Pak minyaknya? Oke, cemplungin ya Pak. Setelah bumbu ditumis, waktunya memasukkan kepitingnya. Aromanya. Kalau bumbunya udah matang, kepitingnya kita masukin biar kepitingnya renang di bumbunya ya Pak ya. Enaknya kalau masak kepiting tuh gini nih. Begitu dicemplungin, warnanya tuh langsung berubah. Tapi ini belum matang. Bentar lagi ya Pak. Sabar ya Pak. Udah lapar apa Pak? Belum lah. Asa. Ngelamboni lah Rika. Udah mateng nih Pak. Nih kepitingnya udah mateng, waktunya kita santap kepitingnya. Ayo Pak, yuk. Yuk Pak, makan-makan. Aduh, warnanya tuh menggoda banget. Wah. Dagingnya tebel banget nih Pak. Tuh dagingnya tebel banget. Rasanya tuh pedes banget dan dagingnya tuh manis karena ini baru diambil makanya masih seger ya Pak ya. Enak ya Pak? Enak. Bumbunya pas? Pas. Kepiting memiliki nilai protein yang tinggi.
Selain itu, kandungan vitamin B dan E-nya juga tinggi. Namun kepiting memiliki tingkat kolesterol yang tinggi, sehingga dikonsumsinya jangan berlebihan. Enak banget ya Pak ya. Petualangan saya kali ini luar biasa. Makan kepiting hasil tangkapan sendiri sambil menikmati sunset di Segara Anakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di wilayah utara Pulau Jawa, Kabupaten Kendal memiliki beragam kegiatan petualangan yang seru. Tak hanya seputar tradisi yang biasa dilakukan secara bersama-sama, melainkan juga dalam hal permainan tradisional. Kalah sama tim satunya. Seperti yang kita tahu, traktor itu biasanya digunakan untuk membajak sawah, tapi jangan salah, traktor permainan anak-anak ini juga bisa untuk membajak sawah. Ada suaranya habis. Bannya lepas. Aduh, sakit nggak? Masa sih? Enggak lah. Ini tuh nggak masalah jatuh karena kan masih banyak damen ya, jadi nggak apa-apa, nggak ada yang luka kan? Aman kan? Semangat dong, Tas. Oke, lanjut lagi. Nggak bisa karena bannya lepas. Penonton pun antusias mendukung para jagoannya, membuat permainan ini lebih bersemangat dan semarak. Permainan tradisional memiliki nilai positif, seperti membangun rasa percaya diri, melatih kerjasama, serta menyehatkan karena fisik terus bergerak. Oke, karena lombanya udah selesai, kita udah senang-senang bareng, seru-seruan bareng. Dan juga ini tadi ada yang juara ya? Yang mana? Oh ini juara berapa? Satu. Oke, jadi punya hadiah buat kalian. Ini. Yeay. Tas dulu dong, selamat ya. Yang ini juara berapa? 2. Capek nggak? Capek. Oke, nggak apa-apa nih, dapat hadiah nih. Oke, selamat ya, tas dulu dong. Yang ini kalah, nggak menang. Kenapa tadi traktornya rusak? Banyak patah. Bannya patah. Nggak apa-apa, jangan sedih ya. Tetap semangat ya. Bukan soal menang kalah, tapi kebersamaannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi ini adalah perburuan babi. Yang nangkep babinya duluan adalah anjing-anjing yang tadi dibawa. Hari ini saya mau mulai dengan kegiatan mencari hasil laut. Di lokasi berbeda, di spot yang berbeda, kedalamannya pun beda. Duh, dia terangkat juga. Kita kalau mau cari kepah, adanya itu memang di airnya, di air lautnya. Kita cari yang memang dasarannya ini kan pasir.